Saya merokok sehat-sehat aja. Hmm. Terus saya ngotot. Menurut riset, Ya. ya kan, merokok itu tidak baik kesehatan. Dia akan makin ngotot sama saya. Hmm. Betul? Iya. Ya nggak? Orang gambar rokok aja udah ada gambaran ini bolong aja tetap aja dia ngerokok kan? Iya, ada tulisan ngerokok membunuhmu. Tetap aja Tetap aja tapi merokok kan? iya. Kenapa? Kan beda ya, kalau dokter yang nanya, dia tahu dia mau sembuh. Iya. Kalau kita yang nanya, dianggap interogasi. Oh. Sales nih. Iya. Supaya orang itu mau menjawab adalah, ada orang sakit, Iya. kamu anterin. Kamu anterin. Orang yang sakit ini ngotot. Gue nggak mau ke dokter. Oke? Ditanya dong sama dokter, sakitnya apa? Dijawab nggak? Enggak. Dia bilang, enggak, saya nggak apa-apa. Yang orang temenin yang nemenin akan ngasih tahu nggak? Ngasih tahu. Karena temennya mau sembuh. Temennya. Betul? Itu pun masih tebak-tebakan kan? Iya. Ya enggak? Ya kelihatannya dia ada sakit itu. Temen yang sakit bilang, enggak, gue nggak ada sakit itu. Pusing nggak lu? Iya. Nah, makanya kenapa oleh sebab itu harus ada keinginan sesuatu, kita memberi motivasi dengan cara Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Hah? Sales kayak dokter? Bukannya dokter cuma nanganin pasien doang, periksa doang. Tapi kok bisa dibilang kalau misalkan sales itu kayak dokter ya? Iya, langsung aja kita tanya dengan Coach Arif. Halo, Coach. halo. Iya. Mau nanya nih, Coach. Katanya sales itu emang kayak dokter ya, Coach? Kan kalau misalkan yang saya tahu tuh, dokter ya udah, ayo diperiksa, Bu, gitu kan. Ya, proses sales itu sebenarnya pada dasarnya konsepnya kayak dokter. Itu yang saya percaya, dan itu yang saya lakukan. Jadi gini, jadi memang ada metode sales kan macam-macam ya. Ada metode sales adalah jualan, pokoknya nge-push saja. Nge-push, laku. Lu nggak usah nanya, pokoknya laku. Itu biasanya kepada produk-produk yang harganya murah. Kalau produk harga murah, kita nggak perlu saingan, adu-aduan harga, pokoknya ngotot aja kayak tembok gitu loh. Jadi kalau sales, pokoknya kita adu-aduan aja paling murah. Itu sales yang modelnya maju tak gentar. Tapi ada satu konsep sales yang konsepnya kayak dokter. Konsep kayak dokter kayak gini, saya kasih contoh. Kita contoh aja paling gampang sederhananya, misalnya gini. Anda datang sebagai pasien. Jadi, ke contoh deh kamu sakit. Kamu ke dokter. Ketika ke dokter, ya, begitu baru masuk, selamat malam dok. Malam, begini dok, sakit saya. Shh, jangan ngomong. Kamu naik duduk, langsung tiduran. Udah gak usah ngomong. Tapi dok, shh, jangan ngomong. Terus dokternya nyamperin, pakai stetoskop, sudah, langsung terus resep. Kasih ke kamu. Tapi dok, enggak, ini obatnya tebus, makan sehari 3 kali. Pertanyaan saya, kamu bakal makan gitu obat? Enggak. Kenapa? Enggak tahu sakitnya apa. Itu maksudnya. Oh. Seorang sales kadang udah ngotot aja kayak dokter yang tidak melakukan analisa. Pokoknya jualan aja, dia pokoknya jual obat aja. Sedangkan dokter yang bagus kita begitu kan? Iya. Selamat malam. Malam ibu. Iya ibu, ada apa ibu? Ya dok, saya sakit ini. Sudah berapa lama ibu? Sudah melakukan obat apa aja bu? Sudah? Baru, oke, yuk kita periksa. Baru periksa dong? Iya. Betul? Habis itu baru tulis resep. Iya. Anda lebih percaya nggak? Lebih percaya. Nah, itu konsep yang dipakai seorang sales konsultan. Seorang sales konsultan wajib menanyakan apa problem mereka. Oke, mengidentifikasi problem. Mengidentifikasikan problem. Tapi pasti ada jebakan nanti dibilang. Tapi kalau saya nggak punya problem gimana? Iya. Itu ada pertanyaan. Nah, saya jawab. Pada dasarnya setiap orang kondisinya namanya homeostasis. Apa itu? Homeostasis kondisi yang mengatakan bahwa saya nggak punya problem, nggak ada masalah apa-apa. Contoh yang gampang. Misalnya saya ngomong sama Adi. Di, merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Saya menawarkan
kepada Adi bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Adi itu perokok. Dia akan jawab apa? Kata siapa, Pak? Iya. Kata siapa? Saya merokok baik-baik aja. Saya merokok sehat-sehat aja. Terus saya ngotot. Menurut riset, Iya. ya kan? Merokok itu tidak baik kesehatan. Dia akan makin ngotot sama saya. Betul? Iya. Ya nggak? Orang gambar rokok aja udah ada gambaran ini bolong aja tetap aja dia ngerokok kan? Iya, ada tulisan ngerokok membunuhmu. Tetap aja. Tetap aja merokok kan? Iya. Kenapa? Karena tidak menjawab permasalahan dia. Sampai sini oke? Dia menganggap kondisi itu dia tidak punya masalah. Itu yang disebut namanya homeostasis. Karena dia merasa tidak ada masalah. Tetapi ketika misalkan saya tanya sama dia, gara-gara merokok, misalnya, anaknya jadi batuk pilek, nggak berhenti-berhenti. Kira-kira dia berhenti nggak? Berhenti. Asal ketahuan ada problemnya. Kalau nggak ada problem, nggak ada. Dia baik-baik aja. Itulah pada dasarnya manusia. Kalau misalkan misalkan kayak tadi ya Coach ya, contohnya kalau misalkan sama orang yang perokok. Tapi kalau misalkan dia kayak nggak tahu problemnya, tapi akibatnya padahal udah tahu, tapi dia kayak nggak mau tahu gitu. Enggak, dia tahu itu menurut informasi. Tapi problem itu tidak ada di dia. Ngerti nggak? Kebanyakan gitu kan? Dia tahu informasi, tapi problem itu nggak ada di dia. Jadi nggak ada isu. Oh, kalau misalkan berarti kalau seorang sales nih, seorang sales kan kadang kayak yang langsung apa ya, jualan udah gitu kan ya Coach ya, tanpa kayak Itulah yang saya bilang sales yang nyeruduk kan. itu kayak ibaratnya harus kayak cari tahu dulu problemnya dia, atau enggak kalau misalkan mereka emang nggak ada tantangan, Nggak ada problem. nggak ada problem, itu sebenarnya perlu digali kah atau ngasih tahu akibatnya? Betul. Nggak bisa. Ngasih tahu akibat nggak bisa. Kita nanya kepada mereka. Gitu ya. Tanya kepada mereka. Jadi kita harus mencari tahu produk kita punya keunggulan apa dan pada saat kapan keunggulan itu berguna. Itulah konsep yang dipakai para dokter. Pada saat kapan produk itu berguna. Iya, saya juga pernah ingat ya Coach ya, kan pernah itu juga ke dokter. Nah, walaupun pada saat diperiksa pun itu juga ditanya gitu. Ini jarang minum air putih ya, atau ditahan-tahan ya kalau misalnya mau air kecil. Kalau hal kecil gitu pun ibaratnya misalkan kayak kita sales nanya hal kecil pun ke customer, mereka akan kayak fair gitu loh. Iya. Selama kan beda ya, kalau dokter yang nanya dia tahu dia mau sembuh. Iya. Kalau kita yang nanya dianggap interogasi. Sales nih. Iya. Supaya orang itu mau menjawab adalah gue mau ngebantu lu untuk memberikan cuan. Jadi saya bisa ngomong kayak gini. Bos, sorry nih gue mau nanya-nanya nih bos. Gue tahu mungkin lu nganggep gue kayak interogasi, tapi maksud gue bukan itu. Gue mau nanya, siapa tahu produk gue bisa memberikan lu cuan lebih gede. Untung lebih besar. Ya, izin ya gue nanya. Kalau saya ngomong itu apa yang terjadi? Ya udah, silakan nanya. Baru saya buatlah pertanyaan. Supaya orang yang lihat, ya gue bantu lu supaya gue dapet cuan. Kan kita udah bilang, gue mau ngasih cuan. Kalau yang satu ngomongnya apa? Saya akan memberi kamu kesembuhan. Makanya gue nanya, betul nggak? Iya. Ya kalau gue mau sembuh kan kalau ditanya gue jawab dong. Contoh. Ada orang sakit, kamu anterin. Orang yang sakit ini ngotot. Gue nggak mau ke dokter. Oke? Ditanya dong sama dokter, sakitnya apa? Dijawab nggak? Enggak. Dia bilang, enggak, saya nggak apa-apa. Yang orang temennya yang nemenin akan ngasih tahu nggak? Ngasih tahu. Karena temennya mau sembuh, temennya, betul? Itu pun masih tebak-tebakan kan? Iya. Ya enggak? Ya kelihatannya dia ada sakit itu. Temen yang sakit bilang, enggak, gue nggak ada sakit itu. Pusing nggak lu? Iya. Nah, makanya kenapa oleh sebab itu harus ada keinginan sesuatu, kita memberi motivasi dengan cara
Gini bos, gue mau memberikan cuan sama lu. Kalau bisnis ini tidak cuan buat lu, gue stop nggak nawar ini. Oke. Tapi izin gue dulu nanya ya. Itu disebut namanya inokulasi. Ketika seperti itu, ketika saya nanya, dia ada ngerasa, oh dia ngebantu gue ya. Ngerti gak? Oh. Itu message yang harus diciptakan seorang sales. Supaya ngebantu. Jadi walaupun kita udah ngelihat nih customer kayaknya kok susah gitu. Berarti kita kasih motivasi dulu, diinokulasi dulu sebelum keberatannya mereka. Sebelum keberatan muncul. Ya, dia bilang, gue gak punya masalah apa-apa. Ya kan? Ya bos, gue paham. Mungkin lu gak punya masalah apa, tapi boleh gak gue nanya? Kayak contoh deh, contoh pelatihan saya kemarin, penyadap rasa. Kan cukup nanya. Oh, gue gak masalah. Bakso gue enak. Bakso gue tuh banyak yang ngantri. Ada masalah nggak? Nggak ada. Terus perlu nggak? Bagaimana caranya gue jualan supaya dia mau beli? Jadi harus tahu masalahnya. Orang gue nggak punya masalah, bakso gue rame. Berarti Saya harus cari nanya. iya. Seandainya bos bisa membuat sesuatu yang lebih bagus lagi, kira-kira bos mau buat apa? Gue mau bikin baksonya kayak gini. Nah, udah percobaan, udah hasilnya berhasil, rasanya nggak dapet. Nah, gue mau bantu di situ. Ngerti nggak? Iya. Jadi mulai muncul masalah nggak? Iya. Padahal tadi nggak ada masalah. Iya. Itu tugas kita. Ibaratnya itu dari pertanyaan yang kita keluarkan juga ya ke customer. Ibaratnya gimana caranya kita bertanya agar mereka tuh merasa ada problem. Oh. Sampai sini oke? Mulai clear? Ya nggak? Iya. Nah, itu cara mainnya. Jadi tugas kita menanyakan seperti dokter yang memang mau ngebantu dia sembuh. Sama kita seperti seorang dokter, konsultan, yang mau ngebantu customernya dapat untung atau biaya produksi menurun. Oh, baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Bagus, bos. Bos, kalau saya punya cara bisa ngebantu bos untuk menurunkan biaya produksi hingga 30%, bos tertarik kan? Mau denger lebih lanjut? Oh bisa. Oh bisa. Mau saya bantu? Oh mau. Baru gue jelasin. Muncul masalah nggak? Iya. Pasti muncul. Oke. Iya, paham. Berarti konsepnya kayak ada dokter. Wah, menarik nih. Ternyata sales itu juga ibaratnya kalau misalkan kita ngikutin konsep dokter nih ya, bukan interogasi. Nah, itu teman-teman bahkan bisa meningkatkan closing yang lebih tinggi. Apalagi dalam jalin hubungan ke customer itu akan lebih dekat lagi, akrab juga. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau ada pertanyaan seputar selling, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.